Nah, jadi jelas bahwa Ka'bah itu adalah milik umat Islam. Coba kita perhatikan sekarang, semua itu seni binaan, seni bina Islam, teman-teman. Bukan seni bina Hindia ataupun bukan seni bina Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Syukran kasiran khususan ilaikum untuk antum, aki dan ukhti semuanya yang sudah mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan antum, aki dan ukhti semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke videonya, pastikan antum, antuna, aki dan ukhti sudah menekan button subscribe dan lonceng notifikasinya, agar ketika saya mengupload video selanjutnya, antum, aki dan ukhti semuanya mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel ini. Di video kali ini saya kembali untuk membagikan sebuah informasi terbaru dari India, yaitu Yati Narsinghanan, pendeta Hindu India yang ingin merebut Ka'bah dari umat Islam. Seorang pendeta Hindu radikal ini juga menyebarkan ujian kebencian terhadap umat Muslim. Dalam pidatonya, Yati meminta umat Hindu untuk bersatu dan mengangkat senjata merebut Ka'bah dan Mekah dari umat Islam, karena itu adalah kuil suci umat Hindu, katanya. Yati juga menyerukan pembantaian dan pemusnahan terhadap kaum muslimin di India. Hal tersebut tentunya benar-benar memicu kekhawatiran dan keamanan umat Islam di dunia. Nah, jadi mari kita simak video yang satu ini. केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। और हमने यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया, तो याद रखिए, एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में। Nah, jadi itu dia teman-teman cuplikan video yang sudah kita saksikan. Sebelumnya di sini saya ingin membahas sedikit tentang Ka'bah sebelum era Islam, teman-teman. Kita bahas sedikit sebelum Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ka'bah merupakan bangunan yang suci, teman-teman, yang dikelilingi oleh berhala. Itu masa waktu itu. Hingga kini tidak diketahui secara pasti sejak kapan Ka'bah menjadi bangunan yang dikelilingi banyak berhala. Namun ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa anak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail alaihissalam, memiliki banyak pengikut. Akan tetapi setelah Nabi Ismail ini meninggal, para pengikutnya dan anak-anaknya secara perlahan mulai meninggalkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai menyembah berhala. Dari situlah Ka'bah mulai menjadi tempat pemujaan berhala. Selain itu, banyak orang dari berbagai wilayah datang mengunjungi Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah itu kemudian dinamai dengan nama para dewa. Demikian juga, mereka tidak pernah menyembah batu hitam ataupun Hajarul Aswad. Yang mereka sembah itu patung yang diukir dan dibuat membentuk dewa-dewa. Tapi apa mereka beragama Hindu?
Kalau iya, tunjukkan bukti otentik bahwa Quraisy itu beragama Hindu. Nah, jadi pada masa pra Al-Quran, masyarakat Arab sekitar Ka'bah ataupun Mekah adalah mayoritas kaum pagan, teman-teman. Banyak berhala yang mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Mekah adalah kawasan tidak berpenduduk waktu itu, teman-teman, dan tandus sekali pada saat Nabi Ismail alaihissalam dan ibu beliau mulai bermukim di sana. Kapan orang-orang mulai datang ke Arab? Ketika air sumur Zam-Zam mulai bermukjizat. Nah, jadi dari mana asal tuduhan Islam mencontek paganisme Hindu? Kapan Hindu datang ke Arab? Ya, silakan dikomen di kolom komentar video ini. Satu lagi pertanyaan, butuh berapa tahunkah dari masa sepeninggal Ismail alaihissalam hingga penghancuran berhala-berhala di sekitar Ka'bah pada masa Fathul Makkah? Nah, jadi tuan-tuan, aki-aki dan ukti-ukti, enci-enci, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia, ya, kita akan jawab dari beberapa sisi. Kalau ditanyakan pertanyaan seperti ini, apakah Hindu yang membina Ka'bah? Maka jawabannya sangatlah mudah. Tak ruwet dan juga tak rumit, teman-teman. Ditinjau dari seni bina Ka'bah, coba kalian perhatikan, ya, coba aki dan ukti perhatikan, ada enggak di Ka'bah itu seni bina dari agama Hindu? Adakah seni yang bertempel di sana, yang bergambar di sana? Ada enggak seni-seni Hindu di Mekah, di Ka'bah? Ya, jelas tidak ada. Kita tinjau dari seni saja, teman-teman, ya. Dari seni bina Ka'bah saja, apakah ada di situ seni bina yang menggambarkan Hindu? Jawabannya tidak ada, teman-teman. Karena tiada sifat-sifat kesenian dan corak bina bangsa India, terutamanya dari tamadun era Vikram. Nah, jadi jelas bahwa Ka'bah itu adalah milik umat Islam. Coba kita perhatikan sekarang, semua itu seni binanya seni bina Islam, teman-teman, bukan seni bina Hindia ataupun bukan seni bina Hindu. Justru bagaimana kalau Ka'bah sebagai kuil itu dibina oleh bangsa Hindu, sedangkan seni binanya tidak ada sentuhan agama Hindu. Nah, itu yang dikatakan orang Melayu pelik, teman-teman. Justru dari segi seni binanya menunjukkan bahwa Ka'bah tidak dibangun oleh bangsa Hindu. Ka'bah itu dibangun oleh Abraham. Nah, jadi melainkan didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru dari segi binanya menunjukkan bahwa Ka'bah tidak dibangun oleh bangsa Hindu, melainkan didirikan oleh Abraham. Nah, jadi jawaban kepada agama apa yang didirikan Ka'bah itu mudah, yaitu agama Abraham atau Arab memanggilnya sebagai Ibrahim alaihissalam. Lalu apakah agama Nabi Ibrahim? Dia menyembah patung gajah bertangan banyak atau menyembah Tuhan yang separa lelaki dan separa perempuan? Jelas tidak, teman-teman. Jawabannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah Tuhan yang satu. Abraham memanggil Tuhan yang tunggal itu dengan bahasa sendiri, tetapi orang Arab memanggil Tuhan tunggal itu dengan panggilan Allah. Nah, jadi mudah ya untuk dipahami, semoga teman-teman bisa paham. Keduanya ialah, apakah Ka'bah pernah menjadi kuil sarang penyembah berhala? Jawabannya sudah gambling, bahwa Muhammad memusnahkan 360 patung berhala ketika pembukaan Mekah. Sejarah telah membuktikan bahwa Ka'bah pernah menjadi tempat penyembahan selain Allah. Tetapi sejarah ini juga menggambarkan bahwa Tuhan-Tuhan ini tidak dapat menjaga kesucian dan keselamatan mereka ketika Nabi Muhammad menebang batang leher perwakilan mereka yang berupa patung-patung tersebut. Jadinya sebelum kelahiran Muhammad, bangsa Arab memang ada yang beragama Majusi, yaitu Hindu, dan ada yang menyembah api, serta ada yang beragama filsafat seperti menyembah Tuhan gelap ataupun Tuhan terang. Bahwa sebenarnya yang menyelewengkan agama yang benar adalah mereka, yaitu Hindu. Lalu Islam datang membetulkan kembali. Maka di video kali ini kita menyuruh kepada para pendakwah Hindu, kalau mau buktikan Hindu benar dan sesatnya Islam, maka harus kalian buktikan kesalahan dua sumber ilmu Islam, dan buktikan juga agama kalian rasional dari segi logika, filsafatnya, dan juga kerohaniannya. Silahkan dibuktikan. Kalau memang kalian ingin buktikan apakah Hindu ini lebih benar atau memang Islam ini yang sesat. Apakah agama kalian juga rasional?
dari segi logika, filsafatnya dan juga kerohaniannya. Silahkan dibuktikan. Oke, nah jadi itu dia teman-teman yang dapat saya informasikan dan juga yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.